Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI membawa kabar baik untuk Bali, bahwa tidak lama lagi RUU Provinsi Bali bakal diketuk palu. Politisi Partai Golkar ini menyebutkan paling lambat Undang-Undang Kekhasan untuk Bali ini bakal dirampungkan pada hari Rabu 29 Maret 2023 mendatang. Asal pembahasan dengan pemerintah berjalan lancar, sebab draft RUU Provinsi Bali disebut paling lengkap, tebal, dan memuat poin kekhasan yang tidak diperhitungkan provinsi lain. Setiap pembahasan undang-undang itu kan kita sudah mulai susun jadwal-jadwalnya. Nah, rencana kami memang sebisa mungkin kalau bisa tanggal 29 Maret ini sudah bisa selesai pengambilan keputusan tingkat 1. Kemudian kita kirimkan pengajuan kepada pimpinan untuk bisa dibahas di Rapim dan di Bamus, kemudian diagendakan di rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Doli Kurnia berharap dinamika panitia kerja pembahasan Undang-Undang Provinsi DPR RI tetap terukur sesuai jadwal. Dengan demikian tidak ada keraguan bahwa Undang-Undang Provinsi Bali bakal diketuk palu pada Rabu depan bersama 7 undang-undang tentang provinsi lainnya. Sementara itu, keberadaan RUU Provinsi Bali ini didukung penuh oleh berbagai kalangan dari lintas profesi, suku, dan agama. Sebab RUU ini murni mengedepankan sumber daya kebudayaan Bali yang berasaskan keberagaman tanpa permintaan neko-neko soal keagamaan dan kekhususan. Dalam pertemuan ini pula, Gubernur Koster menyampaikan 22 daftar inventarisasi masalah atau DIM terkait draft RUU Provinsi Bali. DIM yang disampaikan tidak bersifat substansial, melainkan hanya soal redaksional dan teknis, seperti tanda baca, penulisan istilah adat di Bali, dan beberapa penegasan istilah-istilah lain yang dimuat RUU. Secara umum, materi ketentuan yang diatur sudah sesuai dengan usulan Rancangan Undang-Undang Provinsi Bali yang telah kami sampaikan kepada Komisi 2. Bahkan telah juga kami sampaikan kepada DPD RI, Bapak Mendagri, dan Bapak Menkumham. Bahkan perubahan dan tambahan rumusan ketentuan baru yang disusun oleh Komisi 2 lebih komprehensif dan sudah sangat memadai. Tepuk tangan untuk Komisi 2. Kami hanya memberi masukan bersifat redaksional, cara penulisan yang benar dan sesuai dengan hukum bahasa dan bahasa hukum, sebagaimana lazimnya rumusan undang-undang yang biasa dipergunakan. Rincian perbaikan tercantum dalam lampiran. Bapak Ketua dan anggota yang kami hormati, ada 22 DIM yang kami revisi, bukan substantif tapi sifatnya hanya redaksional dan bersifat hukum bahasa. Untuk diketahui, draft RUU Provinsi Bali diajukan paling awal, namun akan dibahas paling botot. Alasannya, draft yang begitu holistik dan mendalam itu perlu dibahas lebih panjang. Sebab lainnya karena Bali mengajukan kekhasan pembangunan yang tidak dilirik provinsi lain, sehingga dibahas paling akhir agar tidak memicu permintaan serupa. Dengan disahkannya RUU Provinsi Bali menjadi undang-undang, payung hukum dengan kurang lebih 48 butir pasal ini akan memisahkan payung hukum Provinsi Bali dari 2 provinsi lain di Sunda Kecil, yakni NTB dan NTT. Sebelumnya, Bali dan 2 provinsi ini diatur dalam payung hukum yang sama, yakni Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Ana Agung Bagus Adi Mahendra Putra, anggota Komisi 2 DPR RI Dapil Bali, komit mengawal pengesahan RUU ini. Sebagai anggota komisi yang menangani langsung penggodokan RUU Provinsi Bali, Gus Adi meyakini pemerataan pembangunan akan tercapai di pulau yang kecil ini melalui Undang-Undang Provinsi Bali. Perubahan yang terbesar yang akan terjadi, yang pertama adalah pemerataan pembangunan. Jadi, pembangunan Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat ini akan tercapai. Karena apa? Karena cakupan luasan wilayah Provinsi Bali ini adalah tidak begitu luas, jadi akan cepat terhubung. Nah, inilah penting sekali kita dorong rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang Provinsi Bali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bila mana desa adat ini masuk di dalam undang-undang Provinsi Bali, maka dia akan lebih bisa mengembangkan budayanya. Budaya Bali berkembang, pariwisata Bali akan meningkat. Peningkatan pariwisata Bali maka akan meningkatkan
pendapatan negara. Nah ini yang perlu kita jaga. Maka penting sekali dua hal yang kita terus angkat di dalam undang-undang inilah yang terkait, yang pertama adalah pemerataan pembangunan, yang kedua adalah keberadaan desa adat yang merupakan stakeholder utama di dalam pengembangan pariwisata itu. Gitu kan. Yang akan membatasi pemerintah Provinsi Bali mengembangkan selama ini yang pertama adalah sumber dana, ya kan? Nah, sumber dana Provinsi Bali yang sangat terbatas. Yang kedua adalah bagaimana beliau akan memberdayakan desa adat ini, ada batasan-batasan peraturan yang ada. Nah ini kita buka sekarang. Itu kira-kira. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.